sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Yaitu yang pertama, latar belakang. Di mana latar belakang didirikan sejak 2024 hingga awal 2026 di dunia startup dan UMKM di Indonesia. Namun masih ada hal utama yang perlu kita benahi bersama, yaitu mengelola cash flow. Di mana arus cash flow menjadi hal terpenting karena inilah yang menentukan nasib hidup dan matinya suatu bisnis. Menurut penelitian Hasyim 2013, hanya 22,5% yang telah aware melakukan pencatatan, yaitu sisanya mengaku ribet terlebih lagi karena kurangnya wawasan, karena tidak mampunya membayar tenaga ahli keuangan hingga anggaran pencatatan keuangan untuk usaha besarnya saja. Ini membuat mereka kesulitan untuk memisahkan uang pribadi dan bisnis. Kegiatan wawancara pada UMKM Mayra Decoration mengajarkan kami berbaur dengan para pengusaha dan juga berdiskusi mengenai pencatatan biaya dengan sistem job order costing. Oleh karena itu, dibutuhkannya kerjasama antara pihak untuk bisa berkolaborasi sebagai tim dan berdampak positif bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ialah terdapat rumusan masalah dengan bagaimana pengelolaan pencatatan biaya yang dilakukan UMKM Mayra Decoration selama ini, apakah ada kendalanya juga. Selanjutnya ialah ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ialah menganalisis karakteristik usaha untuk menentukan metode akuntansi biaya yang tepat dan juga mengidentifikasi kendala dalam pencatatan biaya pada objek penelitian dan juga memberikan solusi praktis berupa instrumen pencatatan biaya dan juga melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi mahasiswa di lapangan. Selanjutnya ada manfaat bagi penulis serta memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori akuntansi biaya khususnya job order costing dan proses costing secara langsung pada kondisi real di lapangannya. Mayra Decoration atau juga yang dikenal melalui akun Instagram @tokohordengmurah_lampung merupakan UMKM yang bergerak di bidang dekorasi interior khususnya spesialis hordeng dan hiasan rumah. Berlokasi di Jalan Bukit Tinggi, Bandar Lampung, usaha ini melayani berbagai pesanan sesuai keinginan pelanggan atau sistem custom made. Berdasarkan analisis SWOT yang telah kami lakukan, Mayra Decoration memiliki kekuatan pada fleksibilitas desain dan kecepatan produksi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah sistem pencatatan biaya yang masih manual, sehingga sulit menentukan harga pokok produksi atau HPP secara akurat. Dalam upaya membantu Mayra Decoration, tim kami melakukan pendampingan melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dari observasi lapangan, identifikasi masalah keuangan, pengumpulan data biaya produksi, hingga implementasi sistem perhitungan biaya yang lebih terstruktur. Untuk mengatasi masalah perhitungan biaya, kami menerapkan metode job order costing. Metode ini sangat cocok bagi Mayra Decoration karena setiap pesanan memiliki spesifikasi dan biaya yang berbeda-beda. Sebagai contoh kasus, kami mengambil pesanan hordeng cherry. Di sini kami membagi biaya ke dalam 3 komponen utama. Dengan perhitungan yang detail, kita bisa melihat total biaya produksi untuk satu pesanan besar ini mencapai 7.830.000. Dengan data ini, pemilik toko dapat menentukan margin keuntungan dengan lebih pasti dan tidak lagi meraba-raba harga. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa dengan catatan yang rapi, UMKM dapat lebih efisien dalam mengelola modal dan menentukan harga jual yang kompetitif. Kami merekomendasikan Mayra Decoration untuk mulai beralih ke pencatatan digital agar data pesanan tersimpan lebih aman dan mudah dianalisis di masa depan. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil kegiatan yang telah kami laksanakan pada UMKM Mayra Decoration, dapat diperhatikan bahwa sistem perhitungan biaya yang diterapkan oleh UMKM tersebut pada dasarnya sudah mengarah pada metode job order costing, yaitu perhitungan biaya berdasarkan pemesanan. Hal tersebut terlihat dari proses produksi yang mereka lakukan sesuai dengan permintaan pelanggan khususnya pada produk custom. Namun demikian, penerapan sistem pencatatan akuntansi biaya yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara sistematis. Pencatatan biaya belum dipisahkan secara rinci dalam komponen biaya produksi, tenaga kerja langsung, biaya overhead, sehingga perhitungan HPP masih belum dapat diukur secara akurat. Melalui kegiatan ini diharapkan UMKM dapat memahami pentingnya kegiatan pencatatan biaya yang lebih rinci serta penggunaan kartu biaya pemesanan dalam perhitungan HPP. Penerapan metode job order costing ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pada harga pokok penjualan serta efisiensi dalam pengolahan biaya. Dan dari kegiatan ini diharapkan UMKM dapat memperoleh manfaat berupa
Yang pertama, memahami konsep dasar akuntansi biaya, khususnya pada metode job order costing, mampu mengelompokkan biaya produksi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan membantu dalam menentukan harga pokok produksi secara lebih akurat. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengolahan biaya usaha, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait penentuan harga jual. Selain itu, dari kegiatan ini, kami sebagai mahasiswa mendapat pengalaman langsung dalam mengaplikasikan teori akuntansi biaya ke dalam praktik nyata di lapangan. Kami tidak hanya memahami secara teoris, tetapi memahami kondisi real yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain itu, kami memperoleh pemahaman bahwa penerapan akuntansi biaya pada UMKM memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal keterbatasan pencatatan dan pemahaman sistem pencatatan akuntansi biaya pada pelaku usaha, pada kondisi di lapangan. Hal ini menuntut kami sebagai mahasiswa untuk lebih menyederhanakan konsep agar mudah dipahami dan diterapkan. Dan dari kegiatan ini ada berbagai manfaat yang kami dapatkan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap penerapan akuntansi biaya yang lebih praktis, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan dan berinteraksi dengan pelaku usaha, melatih kerjasama kami dalam kelompok, mengusahakan kemampuan dalam menghadapi permasalahan di dunia kerja, memberikan pengalaman langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini kan yang jenisnya itu custom. Nama pesanannya itu si Cherry. Kenapa bisa namanya Cherry? Itu tuh pas di notanya si pelanggan emang ngebeli dengan nama itu. Ya udahlah, jadi tulis aja Cherry. Nah, ini BBL-nya itu kita masukin aja si dari si nota-notanya nih. Nah, yang ini dimasukin. Pokoknya pindahin aja ke sininya, ke tabelnya. Terus nama-namanya tulis aja. Nah, ini BTKL. Kan si Maira Decoration ini yang nganuin hodeng-hodeng kan. Jadi dia itu karyawan yang khusus di konveksi ya. Itu ada ngejahit, potong, sama ngelubangin. Nah, ini harganya tuh kan dalam ribuan. Ya dikali aja, jadinya hasilnya segini. Terus yang di BOP-nya, pas kami wawancara, itu kan gak mungkin sih dia gak bayar sewa. Pasti yang namanya kayak ruko, nyebutnya ruko apa toko ya, pokoknya itu. Ya kan, cuma satu pintu nih, satu grendelan itu loh. Ya pokoknya yang besi yang gerigi-gerigi itu. Nah, kalau cuma satu pintu kayak gitu, itu kan lebih murah daripada 2 ruko yang digabung jadi satu. 2 ruko dirombak tengahnya terus jadiin satu, kan ada kan. Tapi ini yang kemarin kami lihat itu tuh cuma satu doang, nggak ada nama perombakan. Jadi harganya itu lebih murah, 1,8. Listrik mah biasa lah, kayak bayar biasa. Setelah di total hasilnya segini. Ini kita ambil per divisinya. Yang BBL dijumlahin hasilnya nih. Yang semua ini dijumlahin, ini juga dijumlahin, ini jumlahin. Taruh di sini. Kalau yang ini kan hasil keseluruhannya. Ini juga taruh di sini. Kalau di buku kan dia nyontohinnya perhitungan laba.
dari yang di nota ini, notanya kan cuma ngasih tahu bahan-bahan yang dibeli aja kan, jadi angka yang ini dimasukin ke sini. Nah ini biaya pemasaran ini tuh sama aja kayak ongkos itu, kayak transportasi untuk nganterin barang dari toko ke tempat pelanggan, itu kan pasti ngongkos. Terus yang administrasinya ini itu tuh iuran, soalnya kalau kawasan Bambu Kuning itu kan tempat semuanya pada toko semua, jadi ada iuran kebersihan. Yang ini dijumlahin taruh di sini, yang atas ini sama ini dikurang, hasilnya rugi. Ini udah ya, dan notanya udah dianuin. Ini nggak tahu sih ini wajib apa enggak ya bikin jurnalnya, tapi sekalian aja lah bikin. Persediaan bahan. Awalnya nih ya, awalnya tuh kami tuh bingung, ini nih utang apa kas, karena pas dia si kepala tokonya tuh ngasih nota doang nih, itu kan kita memposisikan diri sebagai pelanggan. Jadi pelanggan datang ke toko, nah si kepala tokonya ini kan nyatet kan pembeliannya apa aja, berarti jatuhnya utang dong, karena si pembelinya ini belum ngelunasin sepenuhnya. Kalau dia kalau dia udah lunas, seharusnya di notanya ada tulisan lunas, tapi kan di notanya nggak ada, jadi ini secara utang, ya maksudnya kredit. Angkanya yang tadi 4, yang ada di nota ini tadi, mana tadi angkanya 4 ini, 4,38. Ini yang BBL nya itu dapat dari yang sini, mana ya, sabar. Nih kan ini nih ya, 4,38 kan secara total ini, tapi kalau kita pecah ini BOP aktualnya tuh ada perintilannya gitu loh. Mana sih perintilannya? Sabar. Nah, si bahan utamanya kan nih hordeng kan panjang-panjang kan, pokoknya kain. Jadi kain itu kan udah jadi nih dari si konveksinya. Terus dia mau tambahin si renda apa hordeng sih? Pokoknya renda itu. Apa sih yang pokoknya yang itunya, yang motif-motif yang pinggiran itu kan. Nah, nama si motif-motif yang kayak rumbai-rumbainya bawahnya itu namanya dinamain sih diamond coklat sama war coklat. Ini nih kan kain besar gitu. Untuk renda-rendanya ini tuh kayak sisaan gitu loh, sisaan dari kain dijadiin renda, makanya harganya itu kan lebih murah, cuma 30 sama 15 ribuan. Nah kalau 360 sama 180 ditambah, hasilnya tuh jadinya 540. Jadi ini masuknya ke BOP aktual, tapi yang bagian si BBL. Ini masukin aja lah ya, kalau yang upah ini pada gaji dapetin dari sini. Yang BTKL tadi teman di BTKL. Mana sih BTKL? Ini sama yang ini, si biaya-biaya ini. Akan dipecah kan, dari yang ini dipecah, jadi yang tadi yang utamanya yang ini ya, terus perintilannya ini 2 ini tuh kan.
Ini kenapa tadinya dari utang ke kas, karena kita jadi pegawainya kan kita butuh digaji ya, sebagai pemiliknya ya ngebayar lah pakai kas, uang tunai. Terus yang kita masuk ke BOP ya, si BOP nya nih, ini kan utamanya ini yang tadi cuma satu lap ini kan, nih utamanya ini doang kan. Terus ada perintilannya juga, perintilannya ini. Awalnya pas ngejarinnya kami tuh agak bingung kan, kenapa yang di upah gaji ini, terus yang ini, yang PTKL nya sama yang di sini itu sama-sama masukin sih beban pemasaran sama administrasi. Itu karena harus diperjelas gitu loh. Kalau cuma si BTKL doang gitu kan tanpa nyantumin perintilannya, itu jadinya kayak nggak balance gitu loh. Nah ini kita nyari selisihnya, kan di awal sini kan 2,38, sebenarnya selisihnya ini 180 di BOP nya. Ini jurnalnya ngikutin yang kayak di buku. Terus yang PP jadinya ini kita tuh ngambil dari yang sini, mana 3,8 itu, yang ini diambil. Terus yang mana lagi tadi ya, yang ini, pokoknya yang utama ini sama yang ini, perintilannya itu nggak usah, karena kita mau cari tahu PP jadinya doang. Nah nanti yang perintilannya baru masuk ke PP dalam proses. Nah si piutang ini kan kita kan jualan kan, jatuhnya dia ya jurnal penjualan kan kayak gini nih. Kalau kita total hasilnya 8 jutaan, tapi pas kita hitung-hitung dia jadinya 7,29. Ini berdasarkan yang PP jadi. Ini abis ini ya dibalik aja, jadi piutangnya di bawah kas kan, karena kita udah terima tunai.